Jadi kita serahkan kepada polisi untuk mereka benar-benar bekerja gitu loh. Jadi bola yang sudah 8 tahun kita membalikan cepat itu nggak segampang itu. Ya. Kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Agustus 2016 di Cirebon semakin rumit. Kini, hasil ekstraksi data di HP Vina terungkap ke publik. Hasil dari ekstraksi data HP tersebut terlihat masih ada percakapan Vina dengan Mega pada 22 Agustus 2016 pukul 22.15. Hal tersebut bertentangan dengan BAP kasus Vina Cirebon, yang di dalamnya berisi Vina dan Eki diserang gerombolan pemuda pada pukul 21.15, sampai akhirnya kedua korban ditemukan meninggal. Lalu, apakah ekstraksi data HP Vina tersebut merupakan rekayasa atau tidak? Adalah pakar telekomunikasi Roy Suryo menyampaikan, jika hasil ekstraksi ini sudah muncul pada awal-awal kasus, ini tidak perlu ada kasus Vina yang berkepanjangan seperti yang sekarang terjadi. Kemudian, pakar telekomunikasi tersebut menantang, jika ada rekaman CCTV secara utuh, ia akan meneliti rekaman tersebut. Sayangnya, rekaman tersebut tidak muncul. Lalu, bagaimana pembuktian dari segi hukum pidana? Praktisi hukum Agus Susanto memberikan analisanya sebagai berikut. Nah, kalau ingin dia menggugat dalam hal CCTV, ini sebenarnya CCTV ini kan proses lama. Karena kan kita lihat persoalan CCTV itu gampang. Pertanyaan adalah servernya masih ada nggak? Itu yang penting. Karena tahun 2000, kalau bicara 2016, kita lihat ini kan berarti kan sudah terjadi penumpukan data-datanya, tumpuk terus nih. Nah, berarti kan kalau biasanya itu kalau saya nggak salah itu setiap berapa bulan atau berapa ini, dia selalu data kalau ditumpuk itu hilang bawahnya, gitu loh. Nah, ini makanya harus benar-benar cek benar CCTV-nya. Apalagi apakah CCTV yang di lokasi itu bagus nggak? Gitu loh. Jangan sampai CCTV-nya kan ternyata rusak. Jadi ya berarti harus cek benar-benar gitu loh. Jadi kalau misalnya dia mau ke gugat Kapolri, saya rasa sih nggak perlu lah ya. Dia hanya cukup bicara baik-baik seperti apa. Tapi salah satu Dewi kalau masalah salah memang harus salah tempat untuk melaporkan Kapolri itu pengadilan harus ke PTUN. Gimana? Makanya kalau begini, kalau dia ingin menggugat Kapolri di TUN ya di PTUN, yang punya persoalan apakah Kapolri-nya itu mengeluarkan suatu keputusan TUN. Kan kita bicara kalau TUN itu ada suatu keputusan TUN yang harus dikeluarkan oleh pejabat negara gitu loh, dan bentuk surat tertulis gitu loh. Dan harus diketahui sama 60 hari gitu loh. Kalau sudah lewat kan nggak bisa diajukan. Jadi benar, maka harus dipastikan benar-benar juga gitu loh, seperti apa gitu loh. Jadi saya tidak bisa mencampuri sampai sedetail itu tanpa mengetahui persoalannya, dia mau gugatnya apa dulu gitu loh. Soalnya kalau misalnya dia mau buka CCTV segala macam, ya berarti ini kita bicara ini kan berarti di lokasi yang bersangkutan, apakah CCTV-nya ada di Polda atau ada di pusat Polri atau ada di Dishub di lokasi yang itu loh. Nah, kita harus cek dulu nih CCTV-nya ini CCTV punya siapa gitu loh. Apakah punya konek ke lalu lintas, polisi lalu lintas atau kemana gitu loh. Jadi nggak bisa kita main gerasa kusuk juga, nggak bisa sembarangan gitu loh. Jadi kalau kita misalnya suruh buka CCTV, oke, dibuka misalnya, servernya gimana? Apa kondisinya masih udah bagus atau sudah sedikit jelek lah gitu loh. Karena kan kita bicara tumpuk terus nih data ini. Nah, ini prosesnya dari 2016 sampai sekarang 2024, berapa banyak data yang ketumpuk? Jadi kan ini kan butuh orang IT jago ini. Harus dilihat satu persatu gitu loh. Nah, ini makanya harus dicek benar-benar gitu loh. Nggak bisa kita main baku ibuk juga, nggak boleh juga sih. Bicara di teks sudah berlalu 8 tahun yang lalu, tapi kalau nanti itu sudah bisa menggunakan ini, kalau emang sudah ada bukti ini, karena kan kemarin juga salah satu saksi juga sempat WA sebelum terjadinya,
perumpamaan atau pembunuhan dapat masih dijaga. Nah, gimana Bang, dapat soal elemen terorisme ini masih bisa Bang data-data itu dibongkar? Sepanjang HP-nya itu pertama kondisi masih bagus, yang kedua memorinya masih bagus, itu bisa. Itu. Kalau jangan sampai takutnya HP-nya waktu pada saat kejadian terjadi kerusakan, terus memorinya juga masih ada apa enggak kita belum tahu gitu. Jadi itu bisa kalau sepanjang kondisinya masih memungkinkan bisa terjadi. Itu dalam apa sebagai melihat posisi yang masih Jadi gini, kalau bicara terang benderang, saya hanya bicara berdasarkan dari sisi hukum saya. Kita melihat kondisinya si korban ini berdasarkan dari otopsinya dan maupun visumnya seperti apa. Itu bisa tahu apakah itu pembunuhan atau kecelakaan lalu lintas. Gitu. Katanya di sana dikatakan kalau misalnya ada terjadi penusukan atau terjadi pelemparan batu misalnya, itu semua ketahuan. Kalau penusukan berarti kan ada bekas robek, ada misalnya pisau masuk ke dalam berapa senti, itu ketahuan. Nah, kalau misalnya lempar batu, misalnya kena kepalanya, itu ketahuan dari rongga kepalanya. Apakah ada pecahnya, atau ada retaknya, atau seperti apa. Nah, kalau kecelakaan lalu lintas, misalnya kecelakaan tunggal, atau misalnya tabrakan motor, itu beda lagi, gitu loh. Di dalam otopsi visum pasti tahu semua. Jadi misalnya, kalau misalnya kita jatuh motor, tangan retak, itu ketahuan. Jadi lebam-lebamnya itu ketahuan dulu, gitu loh. Nah, kalau misalnya terjadi pembunuhan, itu langsung ketahuan. Misalnya ditusuk, kan ada kedalamannya itu, berapa senti, segala macam, itu ketahuan semua, gitu loh. Jadi, ya saya tidak mau mencampuri masing-masing punya wilayah, cuma sayanya hanya melihat dari sisi pandangan saya aja, itu aja. Secara pandangan abang terhadap hukum, tapi kan banyak saksi-saksi mencari kebenaran, artinya bahwa ini kecelakaan tunggal, apalagi sebelum kejadian efeknya meninggal itu Bang, ya kan, kalau temannya sendiri ya kan, dan buktinya ada, dia langsung melarikan uang, ya kan, dan akhirnya bahwa ajaran itu tidak benar, bahwa ini memang benar pembunuhan. Ya kan? Apa sih Bang sebagai narasumber atau saksi-saksi yang sekarang baru keluar dan membukti kasus ini di 8 tahun yang lalu? Jadi gini, ini kan kasus ini muncul gara-gara filmnya nih. Jadi kalau nggak ada film ini kan nggak muncul-muncul ini persoalan. Nah, sekarang ini kan kita bicara ini kan saya lihat ini kan saksi ini kan saling membela diri satu dengan yang lain. Jadi saksi dulu dalam persidangan sama-sama mengatakan A, tapi karena sejak kasus film ini jadi satu ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C. Ya jadi kan kita agak bingung. Sebenarnya kalau mau tes ya kan polisi punya tes alat kebohongan, bisa ketahuan. Itu mau saya sebenarnya saya, Pak. Tapi itu kebenaran kan bagi bapak yang jelas Bang, karena kan nggak mungkin begitu, ya kan, saksi membenarkan bahwa ini fakta yang jelas kecelakaan tunggal juga bisa tunggal Bang, dan akhirnya juga banyak teman-teman dekat dia siapa teknis sebenarnya sebelum kejadian itu Bang. Aku sebagai pelaku sudah benar Pak, di 8 tahun ini Bang, dan balik lagi perkara ini Bang. Begini, perkara yang sudah 8 tahun itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi ini butuh benar-benar dari kita serahkan kepada kepolisian. Jadi sekarang ini teknologi polisi kan sudah semakin canggih. Nah, jadi kita serahkan kepada polisi untuk mereka benar-benar bekerja gitu loh. Jadi bola yang sudah 8 tahun kita membalikkan cepat itu nggak segampang itu. Karena apalagi kejadiannya mereka ini pada masih muda. Sekarang udah pada tua. Ya karena namanya otak memori manusia karena ada lupanya. Nah takutnya kalau udah lupa, ya mohon maaf saya tidak menduduh, takutnya ntar ada cerita yang disambung tambah-tambahin dikit jadinya gitu loh. Itu menurut saya sih. Menurut abang seperti masalah apa kasus ini dalam tapi kan seorang Sapata berani untuk semua pojok mencari kebenaran gimana Bang? Nah kalau itu saya tidak mau mencampuri sampai sejauh itu karena ini kan masuk profesi lawyer orang ya. Karena kan ini saya bicara secara hukumnya aja deh. Kalau misalnya kita lihat aja dalam PK-nya Sakatata ini seperti apa. Ya kalau misalnya novum dia benar atau misalnya dia lawyer bisa buktikan kekhilafan hakim pada saat putusnya seperti apa, ya kita tunggu WNC aja.
Karena kan kalau kita bicara sumpah pocong ini terjadi setelah pembuktian di kata-kata udah selesai, gitu loh. Nah ini kan saya agak susah, jadi saya antara hukum saya campurkan dengan sumpah pocong. Ini kan saya nggak berani mencampuri hal sejauh itu, ini sensitif gitu loh. Itu sih. Bicara sensitif, tadi kan yang mengasih statement awalnya kan seorang penegak hukum yang berani untuk memberitahu bahwa benar anaknya sudah meninggal dengan perkara ini sudah jelas ya. Mengikuti SOP-nya gimana Bang? Ya mungkin dari sisi seorang bapak, saya bicara dia seorang bapak lah ya, saya nggak mau bicara seorang penegak hukum. Mungkin karena dia merasa dituduh macam-macam, dia keluarkan emosi, bisa keluarkan statement seperti itu. Nah, terlepas dia mau melakukan sumpah pocong atau tidak, kan saya serahkan kepada yang bersangkutan, gitu loh. Saya tidak bisa mengatakan, oh, si Sakatata ini sumpah pocong berarti dia benar. Saya tidak bisa ngomong gitu. Yang ini tidak sumpah pocong, ini tidak benar, tidak bisa begitu. Kebenaran harus ditentukan dari diri masing-masing dan Tuhan yang bisa menilai, itu aja. Bicara Tuhan, tapi bicara Ikra udah jelas ya Bang. Dengan kasus 2016 hakim memutuskan bahwa di mana ini melakukan dugaan dan di tempat ini. Nah, kalau kita bicara 2016, secara ingkrah memang dikatakan mereka bersalah. Jadi ini sekarang ini adalah tugas masing-masing pengacara bisa menjabarkan novum barunya seperti apa atau membuktikan kekhilafan hakim seperti apa. Itu tugas masing-masing lawyer dan saya tidak akan mencampur sampai sejauh itu. Lihat kasus yang masih meraut lah, bingung banyak juga harus atau organisasi gimana Bang? Kesan Abang seperti penegak hukum dan di tahun 2000 di Oktober 2020 akan menjadi presiden. Abang sebagai itu apa sih keinginan? Ya, keinginan saya kalau misalnya dengan ada pergantian presiden ini diharapkan penegakan hukum ini semakin lebih baik. Jadi semua perkara-perkara yang menurut saya misalnya atau menurut masyarakat ada sedikit kerancuan, sepanjang bisa dibuktikan ada buktinya, ya Pak Presiden harus mengatakan, yuk silakan buka, kita bongkar gitu. Karena ini perkara 2016, apalagi gara-gara kasus film itu. Nah sekarang nih masing-masing lawyer yang saya lihat ini kan sering berdebat gitu loh. Jadi pertanyaan saya titik temunya di mana gitu loh. Nah kita serahkan kepada polisi dulu aja lah bekerja seperti apa. Ini kan proses hukum lagi sedang berjalan gitu loh. Jadi kalau ini kita hanya saling berdebat, entah pada akhirnya nggak ada juntrungannya, kasihan juga akhirnya. Jadi yang tadinya tahun 2016 dikatakan mereka pelaku, ya akhirnya sekarang jadi kayak korban. Pusing, kepastian hukumnya nggak jelas, jadi korban akhirnya. Mentalnya mereka kan drop gitu loh. Jadi maksudnya lebih baik tidak saling berdebat, saling bekerja sama. Ayolah kita bongkar kebenarannya seperti apa. Itu yang paling penting. Ya, saya berharap dengan terpilihnya Presiden Pak Prabowo ini adalah penegakan hukum bisa lebih maju, lebih baik, ekonomi juga bisa lebih maju dan lebih baik juga, itu aja. Jadi karena kan ya kita harus percaya dengan terpilihnya Presiden sekarang ini adalah kita harus percaya dia pasti bisa, itu aja.